Klien saya ini seorang ibu rumah tangga dan beliau WNI, mengajukan gugatan cerai ke suaminya yang WNA dan masih tinggal di sana. Beliau ini, suaminya ini warga negara Jerman. Dari proses jadwal persidangan, ternyata dari pertama daftar sampai terbitnya jadwal persidangan itu sangat lama sekali. Kalau saya hitung-hitung hampir 3 bulan. Ya, misalkan hari ini atau waktu itu saya daftarkan gugatannya itu di bulan April ya. Bulan April itu di akhir bulan April daftar gugatan, kemudian saya mendapatkan notifikasi informasi bahwa jadwal persidangan itu akan dimulai pada akhir bulan Juli. Akhir Juli ya. Kalau dihitung-hitung akhir April berarti Mei, Juni, Juli. Berarti 3 bulan. 3 bulan baru ada panggilan persidangan untuk sidang yang pertama. Nah, ini jelas berbeda dengan gugatan pada biasanya. Yang biasanya paling lama itu 2 minggu. Dari pertama daftar sudah bisa langsung dimulai persidangan. Tapi ini enggak ya, karena alamat si tergugatnya, si suami yang WNA ini kita cantumkan atau yang kita cantumkan di dalam surat gugatan itu ya alamat asalnya, alamat si suami di negara asalnya ya, yang di luar negeri tadi. Dan untuk teknis pengirimannya, pemanggilannya itu dari pihak pengadilan mengirimkan panggilan beserta pemberitahuan kepada si tergugat ini di negara asalnya melalui kedutaan Republik Indonesia yang ada di negara tersebut. Nanti dari Kedubes RI yang ada di negara tersebut barulah menyampaikan atau mengirimkan kepada alamat si suaminya di negara tersebut. Nah itu ya, jadi dari prosesnya dari pertama pendaftaran sampai sidang pertama aja itu butuh waktu kurang lebih sekitar 3 bulan. Kemudian selain itu teman-teman, ternyata kalau misalkan si tergugatnya ini berada atau tinggal di luar negeri dan status kewarganegaraannya itu adalah WNA, warga negara asing, maka surat gugatannya itu harus ditranslate, harus diterjemahkan ke bahasa asal si tergugat itu berasal. Ya, misalkan tergugatnya berasal atau orang berkewarganegaraan Prancis, maka gugatannya harus ditranslate ke bahasa Prancis. Lain lagi kalau misalkan si tergugatnya ini berada di negara Jerman, tetapi dia warga negara Indonesia. Hanya saja dia bekerja di sana, menetap di sana, dan belum pindah ke warganegaraan menjadi warga negara Jerman. Maka untuk surat gugatannya tidak perlu ditranslate ke dalam bahasa di mana si tergugat itu berdomisili. Tapi kalau si tergugatnya ya dalam hal ini adalah si suaminya orang Jerman, maka itu harus ditranslate dulu, gugatannya harus ditranslate ke dalam bahasa Jerman. Nah pertanyaannya, apakah untuk mentranslate-nya ini bisa kita translate sendiri dengan bantuan kecanggihan teknologi? Misalkan menggunakan Google Translate atau menggunakan misalkan AI, itu boleh nggak? Ternyata ada ketentuannya. Untuk gugatan yang ditranslate itu harus menggunakan jasa translator yang bersertifikat atau penerjemah tersumpah atau penerjemah yang bersertifikat dan terdaftar. Cari-cari dulu ya terjemahan atau penerjemah yang bersertifikat. Memang banyak teman-teman, tapi untuk bahasa-bahasa tertentu ini agak jarang dan biaya jasanya itu lebih besar dibandingkan dengan translate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kebetulan ya saya ini kebutuhannya untuk mentranslate gugatan dari klien kami ini dari bahasa Indonesia ke bahasa Jerman, dan ternyata biayanya ya cukup besar lah ya, karena untuk satu halaman saja itu biaya translate-nya itu sekitaran Rp350.000, itu yang paling murah, yang paling terjangkau yang saya temui ya. Tapi ada juga yang sampai lebih dari 500.000 per halaman itu. Dan kebetulan karena saya 4 halaman ya 350.000 dikali 4 ya kurang lebih 1.400.000. Jadi untuk translate gugatan saja yang halamannya ada 4 halaman
itu biaya translate-nya sekitaran 1.400.000, itu yang terendah, yang paling terjangkau yang saya temui. Apa sih bedanya penerjemah bersertifikat, penerjemah tersumpah dengan misalkan terjemahan biasa? Bedanya, penerjemah tersertifikat atau tersumpah itu resmi dan dianggap sah sebagai penerjemah dokumen hukum. Dan tandanya, di setiap halamannya ini nanti akan ada stempel dari lembaga penerjemah itu sendiri yang sudah berbadan hukum. Maksudnya berbadan hukum itu sudah terdaftar di instansi terkait ya yang berkaitan dengan hal itu. Jadi resmilah, sudah punya izinnya, sudah legal. Kemudian di sini ada tanda tangannya. Tanda tangan dari si penerjemah itu sendiri. Kemudian sama ya, halaman 2, halaman berikutnya sampai halaman terakhir. Nah, halaman terakhir ini di sini ada keterangannya seperti ini. Tidak jauh beda dengan ya kenotariatan lah ya. Akta-akta notaris kan biasanya ada keterangan di bawahnya. Nah, seperti ini ya. Di sini ada keterangannya. Saya bacain deh. Di sini saya titik-titik siapa penerjemah tersumpah di Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Dengan ini menerangkan dan menyatakan sesuai dengan sumpah jabatan saya bahwa dokumen ini merupakan terjemahan yang benar, setia, dan lengkap dari dokumen sumber yang diberikan kepada saya. Kota mana, tanggal, bulan, dan tahun berapa berkas ini diterjemahkan. Dan di sini ternyata setelah diterjemahkan, berkas kita ini akan didaftarkan oleh si penerjemah tersumpah ini untuk memiliki istilahnya didaftarkan ke Kemenkumham. Karena di sini ada keterangan seperti ini. Penerjemah tersumpah dalam kurung bahasa Indonesia ke bahasa Jerman dan bahasa Jerman ke bahasa Indonesia, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU sekian. Nah, ini menandakan bahwa surat gugatan atau berkas atau dokumen hukum yang diterjemahkan oleh para penerjemah tersumpah itu tidak hanya ditranslate, melainkan didaftarkan ke Kemenkumham, dan itu menjadi dokumen hukum. Nah, disinilah tertuang keterangan seperti ini, seperti ya tanda akta-akta yang ada di notaris. Ada stempelnya, ada tanda tangannya, dan ada keterangannya seperti ini. Dan untuk terjemahannya itu sendiri, itu membutuhkan waktu saya ini kurang lebih sekitar 2 minggu, 14 hari dari pertama order, pertama pesan, sampai selesai, sampai bisa diambil itu 14 hari lebih. Hari ke-15 baru bisa diambil atau dikirim oleh kantor penerjemah tersumpah tersebut. Jadi lumayan lama untuk proses terjemahannya. Lumayan ya, butuh biaya yang cukup besar juga untuk biaya penerjemahnya. Nah, kemudian juga dari sisi biaya, untuk biaya panjarnya saja yang kita bayarkan ke pengadilan agama saja itu besar sekali. Dan jauh lebih besar ketimbang dengan tergugatnya ini warga negara Indonesia dan juga bertempat tinggal di Indonesia. Nah, berapa sih Bang biaya panjarnya untuk tergugatnya yang warga negara asing dan tinggalnya di luar negeri? Itu biaya panjarnya saja ya hampir kisaran 6 jutaan. Sudah bisa kelihatan tuh, panjarnya aja kita bulatkan misalkan 6 juta. Kemudian biaya translate gugatan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jerman ini kisaran 1.400.000. Berarti sudah sekitar 7.400.000. Belum misalkan nanti ongkos operasional, pulang pergi persidangan, mengurus berkas dan lain sebagainya. Itu juga tentunya akan ada rincian-rincian dan kebutuhan-kebutuhan selama proses itu berlangsung dari A sampai Z, dari pertama daftar sampai dengan selesainya perkara tersebut. Itu berapa jumlahnya keseluruhan nanti akan saya spill, karena saat ini prosesnya masih pada tahapan panggilan pertama, menunggu sidang pertama, jadi belum saya kasih gambaran biaya keseluruhannya berapa ya. Tapi untuk awalnya saja ini sudah memerlukan biaya kisaran hampir 8 juta ya. Biaya panjar tadi 6 juta, biaya translate 1.400.000, sudah 7.400.000, ditambah lagi mungkin nanti selama proses berjalan perlu operasional, perlu untuk tim yang bersidang,
perlu misalkan bikin berkas ini itu, beli materai dan lain sebagainya, termasuk kalau misalkan ada biaya pengiriman dokumen ke luar negeri, itu tentunya besar biayanya. Karena ongkos kirim untuk mengirim suatu dokumen dari Indonesia ke luar negeri itu besar sekali biayanya. Semakin jauh negara yang kita tuju untuk pengiriman dokumen, semakin besar biaya ongkos kirimnya. Nah, jadi ini adalah surat gugatan klien kami yang ditranslate ke bahasa Jerman. Ya, ke bahasa Jerman, teman-teman bisa baca deh di sini nih ya. Nah, ini halaman kedua ya. Jadi gitu ya, kalau misalkan tergugatnya warga negara asing, tinggalnya masih di luar negeri, di negaranya tersebut, maka dokumen hukum yang dikirimkan untuk keperluan persidangan di pengadilan itu harus ditranslate terlebih dahulu menggunakan translator yang tersumpah atau bersertifikat atau berbadan hukum. Ya, seperti ini. Ada stempel dan tanda tangan penerjemah tersumpah. Itu saja dulu, mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan informasi terkait dengan hal ini. Kalau misalkan video ini menurut Anda, menurut teman-teman ada gunanya, channel ini bisa bermanfaat buat orang lain, tentu saya memohon keikhlasan, dengan segala hormat memohon keikhlasan dari teman-teman semuanya untuk dukung kami dengan cara subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.